Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai saja ya, karena waktunya jam 7:05. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik anak-anakku kelas 7H yang Ustadz banggakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa kembali melaksanakan agenda rutin yaitu pagi berkah yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa mengundang keberkahan, yang mengundang kebaikan di pagi hari. Tentunya banyak godaan ya, dari rebahan, dari kemalasan ya, tapi kita harus semangat hari ini, apalagi hari Senin ya. Di saat sebelumnya mungkin ada yang liburan. Oke, kita awali terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk selanjutnya kita zikir pagi dulu ya, yang akan dipimpin oleh Ananda Nibras. Kepada Mas Nibras dipersilakan. Masya Allah. Julusan muadaban. Aman wa ta'ala. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil alladzi minal jinnati wan nas. Allahumma rabbi khalaqtani wa ana abduka wa ana a'udzu bika min syarri ma khalaqtu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi innahu la yaghfiru illa anta Allahu la hayyul qayyum الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيط
كل شيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا لا فرق نفرق بين بين أحد أحد من من رسله رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وأطعنا غفرانك غفرانك ربنا وإليك وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا إلا وسعها وسعها لها لها ما ما كسبت اكتسبت وعليها ما وعليها ما اكتسبت اكتسبت ربنا ربنا لا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ربنا ولا ولا تحمل علينا إصرا إصرا كما كما حملته حملته على على الذين الذين من من قبلنا ربنا ربنا ولا ولا تحملنا تحملنا ما لا طاقة لا طاقة لنا لنا به به واعف واغفر عنا وعنا واغفر واغفر لنا لنا وارحمنا وارحمنا أنت أنت مولانا مولانا فانصرنا على على القوم القوم الكافرين اللهم ما الله اللهم من نعمة أو بأهل من خلقك فليك ومنك وحدك لا الحمد ولك شريك لك ولك ولك الحمد الشكر ولك ولك الشكر يا يا حي حي يا 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 قيوم قيوم برحمتك برحمتك أستغيث أصلح أصلح لي لي شأني شأني كله كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين Subhanallah. سبحانك اللهم اللهم Asyhadu an la ilaha إله إلا أنت أستغفرك astaghfiruka wa وأتوب atubu إليك ilaik. وصلى وصلى الله وسلم على نبينا محمد Wa وعلى آله alihi wa وصحبه sahbihi أجمعين ajma'in. والحمد والحمد لله لله رب رب العالمين العالمين. Masya Allah, Alhamdulillah, anak-anak semuanya. Terima kasih pada Mas Nibras yang sudah memimpin jalannya zikir pagi ini. Mudah-mudahan ya apa yang kita lakukan zikir pagi ya menjadi benteng ya. Kita ibaratnya memakai baju besi ya, semoga terhindar dari segala musibah yang ada dalam kehidupan kita. Untuk selanjutnya kepada Ananda Rifki Sandi yang melanjutkan yang kemarin surat Al-Mujadalah ayat ke berapa? 15 Ustadz. Ya, Aiman Bacabir. Bagus, terima kasih sudah mengingatkan. Ayat ke-15, silahkan. Boleh lihat Al-Qur'annya. Rifki Sandia. Ya, Rifki, terdengar suara Ustadz? Rifki? Oke, kalau tidak Ustadz minta yang siapa ini yang di depannya sudah megang Al-Quran tanpa harus berdiri ngambil. Gani Lutfi dekat Al-Quran. Ngambil dulu Ustadz. Yang lain? Ajib Angga Ibras.
Silakan Rifki, suara Ustadz terdengar? Ya oke, silakan untuk Lama Gani Lutfi ya, silakan untuk ambil Al-Quran dulu sebentar ya. Al-Mujadalah ayat 15. Baik, alhamdulillah pada hari ini yang masuk kurang lebih ada 22. Berarti 1 2 3, berapa yang belum nih, yang belum masuk? Dihitung dari 34. 12 ya, 12. Ini nanti akan terlihat, Ustadz minta pengurus kelas ya untuk screenshot dari pertemuan Google Meet ya, nanti bisa direkap datanya karena luringnya itu nanti ya, April, pertengahan April itu nanti ada luring. Ya silakan Gani Lutfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'adallahu lahum adaban syadida innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ya, alhamdulillah sudah, masya Allah. Terima kasih kepada Mas Gani Lutfi ya yang sudah tadi membacakan surat Al-Mujadalah. Oke, mudah-mudahan nampaknya gangguan jaringan mungkin ya Rifki sehingga tidak bisa sebenarnya ini hadir cuman tidak terdengar mungkin suara Ustadz. Ya alhamdulillah anak-anakku semuanya hari ini Ustadz melihat ya senyuman wajah kalian yang begitu. Ataya Bena angkat tangan, ada apa ini? Ya begitu sangat cerah dan semangat. Hari ini kemarin hari Sabtu Ustadz sudah menyampaikan hasil laporan perkembangan siswa. Nah Ustadz yang tanya bagaimana reaksi dari orang tua kalian setelah Ustadz hubungi laporan perkembangan siswa, mata pelajarannya, kehadirannya, Ustadz sampaikan apa adanya. Ya kalau Rudifa sendiri dari hasil LPS kemarin seperti apa tanggapannya? Ya kata ibuku sih dipertahankan Ustadz. Memang sebenarnya tidak ada ranking ya, tetapi Ustadz mencoba untuk menggabungkan ya KI 3 pengetahuan dengan KI 4 keterampilan. Di situ total terus ada rumus bagaimana meranking itu memang ketahuan ya. Ustadz sampaikan sebagai motivasi ya, untuk peringkat pertama itu Gani Lutfi ya, yang kedua itu Faiz, dan yang kedua ada dua nih, Faiz dan Rudifa ya, yang ketiganya Nahdan, yang keempatnya kalau tidak salah Muhammad Ainu Rafa. Nah ini banyak yang pendatang baru ya, jadi tolong yang lainnya yang sudah masuk 5 besar kemarin ya, jangan sampai lengah. Ini banyak sekali teman-teman kalian yang LPS di semester 2 ini mengalami nilai perubahan yang sangat bagus. Kalau Divo sendiri gimana? Reaksi dari orang tua? Langsung dimarahin. Langsung dimarahin karena rankingnya gimana? Turun. Oh, turun ya. PKI saya kurang belajar enggak. Ya, oke. Enggak cukup waktunya buat belajar PKI. Oh, gitu. Ya. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan ya. Kalau Aiman Bajabir gimana? Disuruh tingkatin lagi Ustadz. Alhamdulillah ya. Mungkin wah rankingnya naik langsung dikasih moge, motor gede, PS5, aduh ya ini gimana? Mungkin rankingnya naik, rankingnya turun, jajannya dikurangi 50%. Ya banyak dampaknya mungkin. Tapi yang jelas saya sampaikan ya bahwa kemarin itu adalah masa lalu, hari ini adalah kenyataan.
sedangkan hari esok itu adalah harapan. Jadi harus belajar dari pengalaman ya. Pengalaman itu adalah guru yang berharga anak-anakku, guru yang terbaik, guru yang sabar, guru yang tidak marah. Jadi apa yang kalian lakukan kemarin ya itu harus dijadikan pengalaman yang sangat berharga. Kalau kemarin caranya salah, kehadiran nggak pernah, Google Meet nggak pernah, ya tugas itu mungkin telat, jarang dikumpulin, ya itu ada yang nilainya sampai 0, ada yang nilainya di bawah 80. Nah ini karena mungkin ketika proses caranya salah, sehingga menghasilkan kesan yang tidak menyenangkan. Maka dari itu harus lebih berhati-hati lagi dalam bertindak. Kalau yang saat ini kabarnya menyenangkan, membuat hati orang tua bahagia, kemungkinan caranya benar, ya bersungguh-sungguh dalam hal bagaimana ketika kemarin pembelajaran prosesnya itu, ya dia benar-benar serius. Tetapi kalau tidak serius, asal-asalan, pasti hasilnya tidak menyenangkan. Ya mungkin banyak nasihat dari orang tua sehingga saya sampaikan ya. Jadi kelihatan ya PowerPoint-nya? Kelihatan. Ya, jadi mengapa kita itu kadang jatuh ke lubang yang sama, ya, kesalahan yang sama. Nah, ini tata tertib yang kemarin Ustadz sampaikan ya, diantaranya masih ada yang tidak hadir saat pagi berkah melalui Google Meet, baik pagi berkah atau mata pelajaran. Ya, Ustadz dapat laporan dari guru bahasa Arab, dari guru IPA, matematika, itu ada yang tidak hadir di Google Meet. Padahal itu tambahan nilai 20%. Ya, ada juga yang tidak menulis kehadiran di GCR. Ya, apa susahnya menulis nama lengkap, menulis absen. Ada tugas ya beberapa yang telat mengumpulkan, bahkan ada juga yang tidak mengumpulkan. Ini menjadi bom waktu ya, sehingga terlihat jelas kemarin LPS-nya. Nah, Ustadz memberi catatan bagi orang tua atau ananda yang izin ya sebelum hari H, misalnya hari Senin. Nah, Minggu atau Sabtunya Ustadz ada kepentingan keluarga. Saya mungkin hari Senin tidak bisa masuk Google Meet pagi berkah. Ustadz, sinyal kuotanya habis. Nah, itu bisa dimaklumi. Tetapi kalau tidak ada keterangan, itu akan bermasalah di kehadiran. Ya, akan bermasalah di kehadiran. Kehadiran di rapot itu ada 3, sakit, izin, tanpa keterangan. Nah, itu ada beberapa yang Ustadz tulis tanpa keterangan 4, 5 gitu. Ini menjadi pembelajaran ya. Mengapa seringkali terjadi kesalahan yang sama? Nah, ya. Orang yang suka naik motor kebut-kebutan ya, itu kadang nggak kapok sampai Ustadz tuh pernah lihat videonya ya, ngeri, kepalanya pisah dari badan. Berarti apa? Mati ya. Mati ya, awalnya cuma jatuh dikit, nggak kapok ya, padahal itu mungkin balap liar ya, mengganggu ketertiban anak-anak yang misal jam 1, jam 2 malam itu main kebut-kebutan. Nah itu kok nggak pernah kapok gitu. Nah kapoknya itu apa? Dengan dia mencium aspal ya, dengan ngeri meninggal dunia karena kecelakaan. Itu yang contohnya ya. Yang pertama, tidak pernah belajar dari kesalahan sebelumnya. Ya, kesalahan sebelumnya tidak pernah dievaluasi. Ya, kenapa saya sering main Mobile Legends, PUBG, FF, ya. Nah, itu perlu belajar ya dari kesalahan sebelumnya, apalagi di jam-jam misal pembelajaran. Nah, ini nggak boleh. Tidak tahu kesalahannya jangan-jangan ya, sehingga walas atau yang lainnya ya, itu seringkali japri orang tuanya. Ya ini kok gak pernah hadir di pagi berkah. Jangan-jangan tidak tahu ada pagi berkah. Gitu, tidak tahu kesalahannya, sehingga tugasnya orang tua, tugasnya sekolah itu memberitahu kesalahannya itu apa. Oh, kesalahannya di sini, telat mengumpulkan tugas gitu ya. Yang ketiga, sudah tahu kesalahannya, tidak mau perubahan.
tidak mau, karena malas, karena gengsi, tidak mau. Nasihat masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, ya, mental, mending kiri, ya, ini mental ke kanan, ya, nggak mau dengerin nasihat dari gurunya, tidak mau dengerin nasihat orang tuanya. Nah, maka itu mungkin 3 ini yang mengakibatkan terkadang kita, ya, masuk ke dalam kesalahan yang sama, gitu. Bagaimana caranya biar tidak mengulangi kesalahan? Ya, harus belajar. Tidak berhenti belajar, terutama belajar tuntunan agama. Ya, seperti Al-Qur'an, akidah, akhlak, tarikh, hadis, Arab. Itu tuntunan agamanya dulu, ya, fondasinya. Ini harus benar-benar kalian tingkatkan, ya. Yang kedua, mohon maaf, belajar dari pengalaman, ya, supaya lebih matang lagi dalam berpikir, dewasa dalam bertindak, dewasa dalam bertindak. Artinya, oh iya ya, kalau saya tidak bisa, nanti di masa depan itu nanti saya mau jadi apa? Ya, karena bagaimanapun orang tua saat ini dokter, ya, orang tua saat ini dosen, orang tua saat ini punya profesi, punya jabatan. Ya, masa nanti anaknya jadi tukang maling sendal Jumatan, tukang maling kotak amal, jadi anak pang. Nah, ini kan memperburuk keturunan. Jadi berdewasa dewasa dalam bertindak. Kalau saya malas belajar, maka ini akan mencoreng nama baik keluarga saya. Ya, jadi Ustadz minta Ananda 7H sudah lebih dewasa, sudah lebih mandiri, harus benar-benar ketika malas, ya, ketika lagi apa ya istilahnya tidak semangat, ya, ada orang tua yang harus kalian bahagiakan. Gunakan akal kalian. Ya, dalam hal ini silahkan jangan menuruti hawa nafsu saja, ya, gunakan akal kalian. Ada saatnya main kapan, ada saatnya tidur kapan, ya, ada saatnya belajar kapan. Nah, ini ya, yang nilainya masih di bawah, yang masih 0 ada, di bawah KKM juga ada. Yang pertama, tugas siswa kurang, nilai apa adanya agar siswa lebih perhatian terhadap proses. Yang ketiga, nilai belum final, ya, masih bisa diperbaiki. Silakan caranya bisa menghubungi guru yang bersangkutan. Ada tidak nilai yang di bawah 80, Mas? Ada ya? Ada. Oke, nah, sudah ditindaklanjuti belum? Misal IPA ya, Ustazah Rara ya, sudah ditindaklanjuti belum? Artinya menghubungi langsung ke gurunya. Kenapa bisa nilainya 0? Masya Allah ya, 0 ini. Berarti ngeri. KI 3-nya atau KI 4-nya 0. Nah, ini. Ya, silakan. Ini nanti kalau di rapot 0 gimana? Kalian ikhlas nggak? Enggak ya? Ya, punya melanjutkan ke SMA, bahkan saat ini SNPTN, ya, ada yang lolos jadi dokter, ada yang lolos jadi sarjana, ya, itu karena apa? Nilai rapotnya, ya, itu menjadi bukti keseriusan mereka pada waktu SMP, pada waktu SMA, mereka bersungguh-sungguh, ya. Contoh Ustadz, mbaknya Rafa ya, mbaknya Rafa, kakaknya Rafa ini, ya, keterima jadi dokter. Ustadz tahu betul dulu bagaimana, ya, mbaknya Rafa ini luar biasa semangat, ya, dalam belajar, adabnya bagus terhadap guru. Jadi berkah, ya, keterima SNPTN. Terus ada lagi di ITB, itu ada, ya, lulusan SMP Al-Irsyad. Mas Bagas dulu, ya, itu lulusan terbaik di ITB. Nah, ini Ustadz yakin ada anak-anak 7H yang nanti akan mengikuti jejak-jejak kakaknya yang luar biasa. Oke, itu ya. Ada pertanyaan masalah LPS kemarin, anak-anakku? Ya. Ya, siap ya, siap, harus lebih baik lagi ya. Jangan menunda tugas, ya, jangan hilang di Google Meet. Nah, nanti Ustadz Putih nyari loh, ini si Fulan kok nggak ada lagi, ya. Ini
perlu dipahami ya, jangan sampai oke lah kalau sinyal, oke lah kalau kuota mungkin tidak memenuhi, tapi kalau karena malas, karena bosan, karena jenuh, silakan berangkat ke sekolah ya, nanti ketemu Ustadz, kita di sini bisa saling ngobrol ya, untuk saling ya mengingatkan. Oke, itu ya evaluasinya. Juga ada wali murid, orang tua yang terkait penggunaan HP, ya Ustadz juga minta tolong, ya ini penggunaan HP, ya ini harus bijaksana, ya nggak boleh berlebihan, harus diatur. Oke, coba dibaca, Aiman Bajabir, nomor 1 apa? Info penting. Silakan. 1, Semuanya ya. 12 sampai 13 April 2021 libur Ramadan. Alhamdulillah, libur maning. Ya, terus 2. Bisa bal-balan. 2, selama Ramadan ada pembelajaran seperti biasa, tapi fokus amal yaumi. Ada kajian sore. Alhamdulillah ya, sore jangan muter-muter nyari takjil, kolak ya, gunakan untuk sebelum buka. Nanti ada ustadz-ustadz dari Al Irsan, ya Ustadz Wahyu Diono, Ustadz Abdul Manan, Ustadz Putih, ya ini akan menyampaikan kajian sore. Nomor 3, Aiman lanjut. 3, tanggal 22 sampai 27 April 2021 ada US kelas 9. Nah, mohon doanya kakak kalian ada ujian sekolah ya. Nomor 4. 4, tanggal 26 sampai 27 April 2021 libur US kelas 7 sampai 8. Libur baik ya. Ini bal-balan. Ya, bal-balan apa? Silakan untuk libur ini diisi ya dengan hal-hal yang bermanfaat. Pokoknya jangan. Coba ya, nanti liburnya ngapain? Bisa minta testimoni lah ngapain. Nomor 5. Tanggal 19 sampai 24 April 2021 luring. Ya, luring ya. Jadi orang tua nanti ngambil modul atau soalnya tanggal segitu, seperti sebelum tanggal ini ya, misal 17 atau 18, nanti biasanya ada surat. Ini evaluasi luring ya. Jangan hanya nulis nama tok. Diisi ya, soalnya diisi jawabannya. Mungkin karena lupa atau apa, itu jawabannya, lembar jawaban itu hanya diisi namanya, nama aja, si fulan. Kirim Gojek, ya dibalikin lagi sama gurunya. Ya, caranya ya, matematika caranya 1 tambah 1, caranya gimana? Itu ada nggak caranya 1 tambah 1? Ya. Jadi itu evaluasinya tolong lebih teliti lagi, nama lengkap, kelas 7H, lembar jawaban yang dikumpulkan. Lanjut nomor 6. Nomor 6, tanggal 28 April 2021 pengembalian luring. Oke, ini minta waktunya orang tua atau nanti kalau nggak sempat bisa gosen pengembalian luring. Nomor 7. Amal yaumi diisi pukul 19.30 sampai 21.00. Nah ini realitanya, Ustadz terus ingatkan, tapi realitanya masih ada yang lupa, ya nggak apa-apa. Tolong ya, orang tua atau Ananda 7H, amal yaumi, kenapa malam mas? Ini kan waktu yang istirahat ya, pulang kerja, silakan diisi amal yaumi di mobil Al Irsyad School. Nomor 8. Kelas inspirasi Sabtu tanggal 3 April 2021. Wow, inspirasi. Ya, jadi ini nanti yang mengisi ayah atau bunda dari ya orang tua Ananda 7H. Tetapi nanti kita akan gabung dengan kelas 7J, ya kelasnya Ustadz Wahyu Diono. Kelas inspirasi ini lagi didiskusikan. Misal temanya terkait apa? Penggunaan gadget, kesehatan, disiplin dan sebagainya ya. Ini kalau tidak ada halangan ya, insya Allah hari Sabtu kita akan agendakan tetap webinar ya melalui Google Meet atau Zoom. Nanti yang mengisi
ayah atau bunda dari Ananda 7H. Ya, itu kelas inspirasi. Terima kasih Aiman sudah membacakan. Ya Ustadz. Nah, alhamdulillah untuk bulan Maret ini sudah Ustadz pilih BKT. BKT itu jatuh ke Muhammad Alifiano, Fernando Torres, ya. Amal Yaumi jatuh bulan Maret tuh jatuh ke yang pertama Faiz. Ya, yang kedua Erlangga, yang ketiga Arka Lohseta. Ya, ini nanti mendapatkan, alhamdulillah ya. Ya, Ustadz lihat masih ada Fatul Azam belum, Rifki Sandi belum, yang belum siapa nih? Ajib belum, Haikal belum, Saleh belum. Ya semua ada yang belum ya. Ini punya kesempatan ya, peluang yang sama, tinggal 2 bulan lagi, April dan Mei itu disiplin, sholat 5 waktu, murojaah. Ya, BKT-nya taat dan patuh pada orang tua, mengucapkan salam pada guru, peduli kepada teman, menjaga kenyamanan lingkungan. Ya, pokoknya Ustadz bagi rata deh ya, bagi rata masing-masing dapat 50.000, alhamdulillah ya, buat beli cilok. Cilok dapat berapa? Iya, nanti ya, mohon bisa masing-masing yang tadi Ustadz sebutkan. Nomor rekening ya, nomor rekening bisa dikirim ke Ustadz, nanti transfer saja ya. Apa ini? Apa yang oke ya. Ada lagi itu informasinya ya, nasihat dan informasinya, semoga bisa bermanfaat. Ada pertanyaan? Ustadz Putih barangkali ada tambahan? Ya, oke, itu saja ya. Mohon semangatnya, mohon dukungannya, mohon doanya ya kepada guru-guru, semoga selalu diberikan kesehatan ya. Kalian juga orang tua, kalian semua keluarga besar 7H, semoga senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Divo, semangat Divo ya. Hari ini pelajaran apa? Oke, silakan kalau Google Meet bisa. Ini kalau kita belajar, kita akan ngobrol tentang beberapa subjek. Siapa yang pernah dengar tentang beberapa subjek? Di SD mungkin pernah dengar di kelas tentang beberapa subjek. Siapa sih dia?